Hai semuanya, masih bareng gue Swanzone. Pasti sering kan mengabadikan momen bersama orang terdekat? Paling simpelnya tentunya dengan cara foto-foto menggunakan sebuah smartphone. Nah, menurut gue, foto tersebut bakalan punya nilai lebih ketika kita cetak atau kita print untuk kenang-kenangan. Entah itu disimpan di dompet, entah itu ditempel di dinding, ataupun dikreasikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di video ini gue bakalan share pengalaman gue selama menggunakan 3 buah printer foto smartphone terbaik ya, untuk mengabadikan momen berharga kalian bersama orang terdekat. Oke, langsung aja mari kita bahas. Let's go! Yang pertama ada Instax Mini Link 2, yang kedua ada Instax Square Link, dan yang ketiga ada Instax Link Wide. Ketiga device ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, pertama kita unboxing Instax Mini Link 2. Di dalamnya ada device-nya, terus ada kabel micro USB, kemudian ada buku panduan dan kartu garansi. Kemudian untuk di box Square Link juga sama ya, ada device-nya, dan ini ada kabel USB Type-C, ini udah USB Type-C ya. Kemudian ada buku panduan dan kartu garansi. Selanjutnya di dalam box Link Wide, tentu ada juga device-nya, terus ada juga kabel micro USB, buku panduan dan kartu garansi, terus ada aksesoris gantungannya, dan ada docking atau tempat dudukan untuk printernya. Nah, untuk mencoba ketiga printer ini, pastinya kita mesti punya Instax filmnya. Gua ada 2 buah Instax film untuk Mini Link 2, terus ada 1 buah Instax film untuk Instax Square Link, yang isinya ini tuh 20 sheet ya, dan 2 buah Instax film warna hitam untuk Link Wide. Dan kalau kita lihat dari Instax film masing-masing device, perbedaan mendasarnya adalah dari hasil cetakannya. Mini Link 2 berbentuk portrait, Square Link ukurannya kotak, dan Link Wide ukurannya lebih besar seperti postcard. Cocok banget untuk cetak foto ramean. Nah, cara menggunakannya juga gampang sekali. Pertama, kita masukkan Instax filmnya terlebih dahulu, buka film door lock-nya, kemudian masukkan Instax filmnya, dan pastikan tanda berwarna kuning saling bertemu agar terpasang dengan baik dan benar. Nah, setelah ditutup, tunggu dulu sebentar sampai film cover-nya keluar. Nah, kalau udah seperti ini, siap digunakan. Nah, cara seperti ini sama ya, dilakukan di ketiga device ini. Berikutnya, kita download aplikasi sesuai dengan tipe device-nya, karena masing-masing device-nya ini tuh punya aplikasi sendiri-sendiri. Download di Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Setelah itu, kita lakukan pairing dengan smartphone melalui koneksi Bluetooth. Caranya gampang banget, cukup tekan tombol Instax beberapa detik sampai lampu LED menyala, kemudian buka aplikasinya, klik connect dan pilih perangkat sesuai dengan kodenya. Nah, sekarang pertama kita bahas fitur Instax Mini Link 2. Setelah terhubung, muncul tampilan seperti ini. Terlihat foto terakhir yang kita print ya. Kemudian di samping kanannya ini tuh ada 3 menu yang tersedia. Yang pertama, Simple Print. Ini berfungsi ketika kita ingin mencetak foto yang sudah ada di dalam galeri smartphone. Kemudian ada menu Video Print. Jadi kita bisa mencetak foto dari video yang tersedia di smartphone. Misalnya kita pilih salah satu video, terus kita tentukan bagian mana atau frame mana yang mau kita cetak. Setelah itu klik ikon gunting, kemudian print. Ini memudahkan kita mengambil bagian tertentu pada video untuk dijadikan foto. Menarik ya. Terus ada juga nih menu Instax Kamera. Dengan fitur ini kita bisa mengambil foto langsung menggunakan kamera smartphone. Kalau kita foto sendiri, ada fitur built-in motion control yang memudahkan kita melakukan zoom in dan zoom out hanya dengan menggerakkan printer seperti ini. Setelah posisinya sesuai, klik tombol powernya untuk mengambil foto. Tersedia fitur untuk menggunakan flash, terus ada fitur in-out untuk berganti kamera depan atau kamera belakang, ada juga timer yang bisa kita set di 2 detik atau 10 detik, dan ada juga fitur date untuk memberikan watermark berdasarkan tanggal. Dan untuk mengambil foto, tinggal klik saja tombol shutter merah di tengahnya ini. Setelah mengambil foto, kita juga bisa mengeditnya terlebih dahulu sebelum dicetak. Kita coba cetak ya, dengan cara klik tombol printnya ini. Setelah keluar hasilnya, kita nggak perlu lagi dikibas-kibaskan ya, ingat ya, cukup tunggu aja sebentar. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Balik lagi ke tampilan utama, di bagian bawahnya pada bagian Fun Mode, terdapat beberapa menu yang menarik. Yang pertama ada Frame Print. Pada menu Frame Print, kita bisa menambahkan berbagai macam frame menarik yang tersedia, tinggal dipilih aja sesuai dengan selera. Kemudian ada juga Collage Print. Pada menu ini kita bisa menggabungkan beberapa foto dalam bentuk grid seperti ini. Malah kita juga bisa split atau belah fotonya menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian ada juga fitur yang namanya Match Test. Ini adalah tes kecocokan untuk seru-seruan bareng teman, bestie, ataupun pasangan kalian ya.
ada 3 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kecocokannya. Bisa dari jawab pertanyaan, bisa juga dari cara diagnosa di tempat berdasarkan algoritma aplikasinya, dan bisa juga dengan cara memilih warna berdasarkan insting. Setelah kita pilih metode mana yang kita pakai, kita bisa melakukan foto bareng secara langsung atau mengambil foto yang sudah tersedia di smartphone. Setelah itu tinggal print saja untuk melihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Gua nggak tahu ya ini tuh menggunakan teknik seperti apa, yang jelas ini fitur dibuat untuk seru-seruan aja. Oke, lanjut sekarang ke menu Instax-R. Ini adalah salah satu fitur unggulan dari Instax Mini Link 2 yang memang sangat menarik, karena kita bisa menambahkan doodle atau augmented reality ke dalam foto ataupun video. Caranya gampang banget ya. Pertama, kita bisa langsung menggambar menggunakan jari di aplikasinya ini. Ada 5 jenis brush yang bisa kita gunakan. Ada yang kayak butiran air, ada kayak bling-bling bintang gitu ya. Ada juga lighting, ada juga daun, dan ada juga dalam bentuk spray. Yang lebih menarik sebenarnya kalau kita menggambarnya menggunakan Mini Link 2-nya ini. Kita hanya perlu menekan tombol yang ada di printernya ini dan mengarahkan lampu LED-nya searah dengan kamera smartphone. Setelah itu, kita tinggal berkreasi untuk membuat gambar yang menarik. Sedangkan untuk video, hanya bisa merekam 15 detik, dan untuk hasilnya setelah di-print akan ada QR code yang mana kalau kita scan akan membuka tampilan yang isinya video yang sudah kita rekam pada menu Instax-R. Menarik banget. Selanjutnya nih, yang terakhir ada menu Sketch, Edit, and Print. Ini adalah menu di mana kita bisa membuat stiker sendiri sesuai dengan selera untuk digunakan ketika kita mengedit foto sebelum di-print. Selanjutnya kita bahas Instax Square Link. Setelah terhubung dengan aplikasinya, kita akan langsung masuk ke tampilan utama aplikasi. Sedikit berbeda ya dengan Mini Link 2, tapi secara fungsi sama aja. Di sebelah kanannya ini tuh ada fungsi Sketch, Edit, dan Print. Di sini kita bisa membuat stiker, caranya gampang, tinggal foto objek yang mau kita jadikan stiker. Kemudian di sebelahnya ini tuh ada fitur Instax Camera, fungsinya untuk mengambil foto menggunakan kamera depan atau kamera belakang langsung dari aplikasinya. Kita juga bisa mengatur flashnya, timer, dan memberikan watermark berupa tanggal. Selanjutnya ada juga menu Simple Print untuk mencetak foto langsung dari galeri. Seperti biasa ya, sebelum dicetak kita bisa mengeditnya terlebih dahulu. Kita juga bisa menambahkan teks, stiker, menambahkan filter, dan mengatur brightness, kontras, dan lain-lain. Untuk mencetaknya tinggal pilih tombol tengah berwarna hijau di aplikasinya. Terus ada juga nih menu AR Print. Kita bisa menambahkan konten AR atau augmented reality pada foto yang akan kita cetak. Kita bisa menambahkan special effect, menambahkan foto, menambahkan doodle, background, dan teks. Misal nih, kita ingin menambahkan special effect, terus kita cetak. Dan setelah itu, fotonya ini tuh bisa kita share ke teman atau post ke sosial media. Jadi orang lain yang ingin melihatnya hanya perlu melakukan scan QR code pada foto yang sudah dicetak untuk melihat konten AR-nya seperti ini. Biasanya kalau belum install aplikasi Instax-nya, harus install terlebih dahulu. Fitur ini bisa buat foto lebih seru ya, apalagi di-share ke teman-teman. Atau bisa juga nih buat pasangan, kirim pesan romantis dengan cara augmented reality seperti ini, lucu dan romantis banget pastinya. Kemudian nih, ada juga fitur Instax Connect, jadi kita bisa kirim pesan berbentuk foto, tapi seperti berbalas pesan. Kita tinggal pilih foto yang akan kita kirim, terus bisa edit layoutnya, filter, ataupun correction-nya. Kemudian kita tulis komentar atau bubble chat seperti ini. Nah, kemudian kita kirim nih ke orang lain ya. Di sini gue kirim via WhatsApp. Dan nanti si penerimanya tinggal membuka linknya dan bisa menjawab chat dengan cara klik tombol reaction. Maka nanti di aplikasi kita sebagai pengirim akan ada notifikasi balasan chatnya. Setelah itu kita bisa menghapusnya, mendownload, men-share, ataupun mencetaknya. Selanjutnya ada editable print. Kita bisa pilih frame print atau collage print. Pada frame print tersedia cukup banyak frame yang bisa kita gunakan. Sementara pada collage print kita bisa memilih layout sesuai keinginan kita sebelum kita cetak. Dan untuk hasil cetaknya kualitasnya bagus ya. Dan kita juga sebenarnya bisa milih nih untuk mode cetaknya. Ada natural mode ataupun rich mode yang sebelumnya sudah kita atur terlebih dahulu di menu pengaturan. Berikutnya yang terakhir nih, kita bakalan lihat fitur dari Instax Link White. Jika sudah terhubung dengan smartphone-nya pada aplikasi Instax Link White, kita bisa melihat tampilan utama seperti ini. Seperti dua tipe Instax tadi ya, di sini juga ada fitur Simple Print untuk mencetak foto langsung dari galeri smartphone kita.
Dan sama juga ya, sebelum kita cetak, kita bisa edit, tambah teks, filter, ataupun correction. Terus ada juga nih, editable template print. Di sini tersedia frame template yang bisa kita gunakan. Tentunya kita juga bisa menambahkan stiker, teks, filter, ataupun edit correction. Dan menariknya, spesial di link white ini kita bisa menambahkan QR print mode. Ada 4 fungsi yang bisa kita pilih. Ada link to website, jadi kita bisa tambahkan link di foto sehingga QR code yang ada di foto nanti akan mengarahkan kita ke link yang sudah kita tambahkan. Atau bisa juga nih, record sound, jadi kita bisa menambahkan pesan suara durasi 10 detik pada foto yang akan kita cetak. Kemudian ada juga nih, location print. Kita juga bisa menambahkan lokasi pada foto dengan pilih location print. Dan ada juga hidden message, atau kita bisa menambahkan pesan tersembunyi pada foto. Jadi ketika foto sudah dicetak, teman kita atau pengguna lain hanya perlu scan QR code yang ada di foto untuk melihat pesan yang kita tambahkan di foto tersebut. Fitur seperti ini bisa kita gunakan ya di berbagai skenario. Misal pada location print, kita bisa mengirimkan foto lokasi undangan pernikahan atau lokasi tempat penting bagi pasangan. Atau kalau hidden message, kita bisa ngasih pesan penting ya, yang romantis gitu buat pacar yang lagi LDRan. Intinya sih menurut gua foto dengan Instax ini bener-bener berasa foto tuh hidup dan lebih bermakna. Selanjutnya tersedia juga nih collage print yang tersedia 16 jenis yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan foto sebelum kita cetak. Nah, untuk kualitas printnya juga bagus ya, ini udah oke banget dan kita juga bisa pilih modenya, mau yang natural ataupun rich mode sesuai dengan keinginan. Baik, kesimpulannya, selama gua pakai ketiga device ini, menurut gua tiga device ini tuh punya desain yang unik, minimalis, dan sangat mudah digunakan. Terlebih lagi UI-nya juga sangat user-friendly, bahkan untuk orang awam sekalipun. Dan yang paling penting nih, hasil printannya, hasil cetakannya itu menurut gue udah bagus dan sangat berkarakter. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengabadikan momen berharga bersama pasangan, orang terdekat, gitu kan, keluarga, dicetak gitu ya, menurut gue ketiga device ini bisa menjadi pilihan terbaik. Nah, berapa harganya? Tertarik beli? Langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Oke? Itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye. Ini keren banget sih. Tinggal pilih yang vertikal, mau yang kotak atau yang lebih luas. Lebih gede gitu ya. Lebih wide.